Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 67 yang baru saja dirilis pada 20 Februari 2022. Chapter 67 ini berjudul Celah dengan gambar Eida sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat Boruto yang dadanya sudah bolong. Naruto kemudian mendekati Boruto dan mengangkatnya sambil berkata, "Ini tidak mungkin terjadi, Boruto tidak." Tampak Kawaki yang masih melihat ke arah Naruto dan Boruto. Di sisi lain, Kut berkata pada Eida, "Ya elah, ini benar-benar tidak terduga." Eida kemudian berkata, "Kupikir ini lebih dari sekedar ya elah Kut. Bukankah Boruto akan menjadi tumbal berhargamu untuk pohon dewa? Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Kut kemudian menjawab, "Move on, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Siapa sangka Kawaki mendapatkan kembali karmanya, apalagi membunuh Boruto." Eida menjawab, "Jangan mengambil ini dengan cara yang salah, oke? Aku tidak berniat untuk mencampuri urusanmu. Tapi aku perlu mengatakan satu hal, jangan beraninya kau berpikir untuk menggunakan Kawaki sebagai tumbal, aku tidak akan mengizinkannya, titik." Kut kemudian menjawab, "Baiklah, aku tidak bisa menjawabnya sekarang, aku akan kembali, ayo kita bicarakan." Kut mencakar tanah di sebelah kirinya. Kawaki tampaknya melihat ke arah Kut dan Kut berkata, "Kau sudah benar-benar melakukannya Kawaki, membunuh tumbal berhargaku. Aku punya urusan mendadak. Aku mundur untuk sementara, tapi ingat ini, memperoleh kekuatan tidak akan mengubah apapun. Kau masih tidak bisa bebas sepanjang hidupmu. Seseorang akan selalu menuntunmu kemana-mana. Itulah takdir yang kau tanggung, aku tahu itu." Kut menendang Shikamaru dengan kaki kanannya dan mulai menuju ke arah bekas cakar sambil berkata, "Kita akan bertemu kembali nanti." Kawaki menatap ke arah bekas cakar milik Kut dan sepertinya bekas cakar itu mulai mengecil. Kawaki tampaknya menggunakan kekuatan matanya untuk mengecilkan bekas cakar milik Kut. Kut terjatuh dan tidak bisa masuk ke dalam bekas cakarnya karena menjadi seperti garis tipis sekali. Kut terlihat heran dan kaget, kemudian berkata, "Apa yang..." Dalam pikirannya dia berkata, "Sukuna Hikona, dia mengecilkan bekas cakarku menjadi sangat kecil yang tidak bisa kugunakan untuk berpindah." Kawaki berjalan ke arah Kut. Kut tampak panik dan kembali mengeluarkan bekas cakar dan lagi-lagi mengecil sehingga tidak bisa digunakan. Kawaki berkata, "Sepertinya kau tidak mengerti. Kau tidak dalam posisi untuk dengan sombong membicarakan nasib orang lain, Kut. Aku akan melenyapkan siapapun yang mengancam hidup Hokage ke-7, meskipun itu saudaraku sendiri. Jadi, apa yang membuatmu berpikir aku akan melepaskanmu?" Kawaki mengeluarkan batang-batang hitam dari matanya ke arah Kut, tapi Kut mampu melompat dan menghindar. Kut berusaha menyerang Kawaki dengan cakarnya, tapi Kawaki berhasil menghindar dan menghajar wajah Kut dengan tangan kanannya. Kut terpelanting ke tanah dan tampak mulai kesal dan berkata dalam hatinya, "Dia..." Kawaki mendekat dan menendang perut Kut hingga terpental berguling-guling. Mamam kau kan Kut, awal-awalnya sombong sok keras sih, babak belur juga kan?" Kut yang kesakitan berkata dalam pikirannya, "Tidak mungkin, aku benar-benar dikalahkan, ini buruk." Shikamaru pelan-pelan bergerak menjauhi Kut dan Kawaki. Shikamaru kemudian mendekati Naruto dan Boruto. Shikamaru memanggil Naruto. Tampak Naruto terus-menerus memanggil Boruto yang sudah tidak bernyawa. Naruto berkata, "Boruto, ayolah buka matamu Boruto." Setelah Shikamaru melihat keadaan Boruto, dia berkata dalam pikirannya, "Ini tidak mungkin, sial Boruto." Shikamaru berkata pada Naruto, "Naruto, apa kau baik-baik saja?" Naruto berkata, "Shikamaru, apa aku sedang bermimpi?" Shikamaru berkata dalam pikirannya, dia bahkan sudah tidak dengan Sagemot lagi. Shikamaru berkata pada Naruto, "Naruto, aku tahu kau sakit, tapi pertarungan belum berakhir." Naruto kembali berkata, "Ini tidak benar-benar terjadi kan? Katakan padaku kalau ini semua bohong." Shikamaru kemudian berteriak membentak Naruto. Tiba-tiba terjadi ledakan besar di belakang Shikamaru dan Naruto. Terlihat Kawaki dan Kut masih bertarung. Kut melompat dari kepulan asap tadi ke atas. Kemudian Kawaki muncul dari belakang Kut dengan tangan perubahannya. Kawaki menghajar Kut, tapi bisa ditangkis oleh Kut. Dari kejauhan, Shikamaru tampaknya masih menonton pertarungan Kut dan Kawaki. Ini Shikamaru berasa nonton live action ya guys, santuy banget nontonnya. Shikamaru berkata, "Kawaki unggul dalam melawan Kut."
Kod lolos akan menjadi masalah besar. Ayo kita bantu Kawaki mengalahkannya sekarang Naruto. Naruto tampak masih memiliki tatapan kosong dan Shikamaru kembali berkata, sadarlah, kau adalah Hokage, ingat. Boruto memilih jalan ini untuk melindungi kita bersama. Ini bukan saatnya bagimu untuk kehilangan pendirianmu. Naruto masih dengan tatapan kosongnya. Di sisi lain pertarungan terlihat Kod babak belur. Tongkat-tongkat hitam itu akhirnya menembus bahu kiri Kod dan ia pun terjatuh. Kawaki mendekati Kod. Dalam pikiran Kod dia berkata, sial, pada tahap ini aku kalah dan Kawaki semuanya. Kawaki mengarahkan tangan kirinya ke arah Kod dan dari segel karmanya mengeluarkan cahaya. Kawaki kemudian berkata, orang yang ingin bertemu denganku, aku tidak tahu apa motifnya. Tapi jika dia berusaha melukai Hokage ke-7, tidak ada ampun untuknya. Tapi kaulah yang pertama. Saat cahaya di tangan Kawaki bersinar terang, Kod memasukkan tangan kanannya ke bekas cakar yang ada di kepalanya. Terjadi ledakan yang sangat besar. Dengan ledakan ini mestinya Kod abis sih, hancur berkeping-keping. Tapi siapa sangka ternyata Kawaki lah yang terpental keluar dari ledakan dahsyat tadi. Shikamaru dan Naruto tampak kaget dan Shikamaru berkata, Apa yang terjadi? Mengapa Kawaki yang terpental? Ternyata Kod menarik Daemon dari bekas cakarnya ke medan pertempuran saudara-saudara, yang mana kita tahu Daemon memiliki kekuatan memantulkan serangan walaupun Daemon sendiri tidak sadar dengan serangan itu. Daemon kan kita taunya lagi bobo nih di pangkuan Eida. Eida kemudian berkata, Kod, dia baru saja menarik Daemon secara tiba-tiba. Daemon terbangun dan berkata, hah, aku di mana? Kod berkata, maaf sudah membangunkanmu Daemon, tapi aku selamat. Terima kasih pada kemampuan pantulan milikmu. Dari kejauhan, tampak Shikamaru yang melihat kehadiran Daemon dan berkata, siapa anak itu? Daemon berkata, hei, kau sedang bertarung Kod. Siapa musuhnya? Akan kuhancurkan mereka. Kod berkata, tidak, baru saja selesai. Kau bisa pulang Daemon, kita bicara nanti. Kod kembali memasukkan Daemon ke dalam bekas cakar yang ada di kepalanya dan Daemon kembali ke pangkuan Eida. Daemon berkata, membosankan. Eida kembali berkata, kau melakukan sesukamu dari tadi Kod. Apa Kawaki baik-baik saja? Aku akan memberitahumu. Jika sesuatu terjadi padanya, kau pasti akan menyesalinya. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Kod tampaknya tergila-gila sama Eida dan mendengarkannya. Kod kemudian memasukkan tangan kirinya ke bekas cakar yang ada di tangan kanannya. Dan tangan Kod muncul di bekas cakar dekat Kawaki yang sudah tergeletak. Kod tampaknya memeriksa denyut nadi Kawaki. Kod berkata, santailah Eida, pangeranmu masih hidup. Eida menjawab, oh syukurlah, tapi sebenarnya kau yang bisa bernafas lega Kod. Karena jika jawabanmu berbeda, aku akan mengirim Daemon kembali ke sana untuk menghancurkanmu. Daemon tampak tersenyum di pangkuan Eida dan Kod terdiam karena perkataan Eida. Kod yang sambil melihat Kawaki yang sudah pingsan berkata, aku sedikit tidak suka ini, tapi aku harus memberikannya padamu. Sepertinya aku tidak punya kesempatan melawanmu sekarang Kawaki. Aku harus segera melepas limiterku. Kau harus mengembalikan kekuatanku yang sebenarnya Amado. Kod masuk ke dalam bekas cakar di bawah kakinya dan menghilang. Shikamaru yang memperhatikannya berkata, dia kabur. Naruto juga masih memperhatikan Kawaki dari kejauhan. Shikamaru berkata, mengenai Kawaki perlu kita pertimbangkan bagaimana kita akan menghadapinya. Naruto menjawab, pertimbangkan. Apa maksudmu? Shikamaru berkata, ayolah, dia membunuh rekannya sendiri. Bahkan dalam situasi tertentu dia tidak ragu sama sekali. Naruto menjawab, apa yang dilakukan Kawaki bukanlah salahnya sendiri. Shikamaru menjawab, mungkin tidak, cepat atau lambat, kita mungkin tidak punya pilihan lain. Tapi ini untuk mengalahkan kekuatan Momoshiki. Namun apa yang kulihat menjadi masalah terbesar di sini adalah dia melakukan apapun demi tujuannya dan itulah yang terlihat jelas. Naruto menjawab, jadi kemudian apa? Kau menyarankan agar kita mengusirnya karena dia terlalu berat untuk ditangani? Shikamaru menjawab, tidak, kita memiliki penduduk desa untuk dipertimbangkan. Aku tidak berencana untuk meninggalkan tanggung jawab kita, tapi itulah mengapa kita harus berpikir keras tentang apa yang harus kita lakukan. Kemungkinan akan ada serangan balasan di dalam Konoha juga, sudah ada reaksi negatif padanya.
Naruto menjawab, Boruto sudah menganggap Kawaki saudaranya. Dia adalah bagian dari keluarga kami. Tak peduli apa yang dilakukannya dan apa yang akan orang lain katakan. Jika keluarganya tidak bisa mendampinginya di saat seperti ini, siapa yang akan memihaknya? Shikamaru berkata, apakah benar itu yang kau rasakan Naruto? Bahkan sekarang kau benar-benar di dalam hatimu menganggapnya sebagai keluarga. Naruto berkata, hentikan. Shikamaru dengan nada tinggi berkata, dia membunuh anakmu. Naruto menjawab sambil teriak, cukup. Tiba-tiba Boruto mengangkat tangan kanannya, tapi ini seperti scene di masa lalu karena penampakan gambarnya sedikit gelap. Saat Boruto membuka mata, sudah ada Naruto di dekatnya. Boruto berkata, siapa yang dibunuh? Naruto dan Shikamaru tampak terdiam dan kaget. Wah, ternyata tebakan kita bener ya guys. Boruto hidup lagi. Gak ganti judul jadi manga Kawaki deh. Boruto kembali berkata, kasar sekali, menggambarkanku seperti itu. Naruto mulai meneteskan air mata dan memeluk Boruto. Shikamaru berkata dalam pikirannya, itu tidak mungkin, aku tahu dia sudah mati. Dia memiliki lubang di dadanya. Boruto memegang dadanya dan tampak lubang di dadanya sudah tertutup dan sembuh total guys. Boruto kemudian merobek bajunya dan terlihat ada sesuatu di dadanya. Shikamaru tampak heran dengan apa yang ada di dada Boruto. Ternyata itu seperti pola karma yang menutupi lubang di dada Boruto. Tiba-tiba ada kepulan asap dan Boruto kaget dengan apa yang berdiri di depannya. Tampaknya saat ini waktu terhenti dan Momoshiki lagi-lagi mendatangi Boruto. Boruto berkata pada Momoshiki, hei, apa yang terjadi? Momoshiki menjawab, kehilangan wadahku akan menyebabkan jiwaku menjadi padam sama halnya seperti Isiki. Selain menjadi wadah bagi jiwa seseorang, sebuah wadah juga berfungsi sebagai jembatan ke dunia nyata. Kau satu-satunya wadahku yang berharga, tak bisa kubiarkan kehilanganmu demi diriku sendiri. Terlihat penampakan di masa lalu saat Kawaki menembus dada Boruto. Boruto kembali berkata, lukanya sembuh, apa yang kau? Momoshiki menjawab, sebagian hati dan paru-parumu hancur dan kau kehilangan banyak darah. Kau seharusnya mati jika aku tidak ikut campur. Terlihat penampakan di masa lalu saat Shikamaru memeluk Naruto. Ternyata Momoshiki sedang berada di belakang mereka menyembuhkan luka di dada Boruto dengan Rinnegan yang ada di tangan kanannya. Perlahan-lahan luka di dada Boruto menutup. Momoshiki kembali berkata, aku menyadarkanmu menggunakan sebagian karma. Seperti yang kau tahu, karmamu berisi semua tentang diriku dalam bentuk data yang dikompres. Sekitar 82% sudah berhasil diekstrak dan menyebar ke dalam tubuhmu. Kebangkitanku akhirnya akan menjadi mungkin setelah 18% sisanya selesai diekstraksi. Tetapi sayangnya tidak jika wadahku sendiri dihancurkan. Jadi aku tidak punya pilihan dan menimpa 18% sisanya ke dalam datamu. Sehingga sel dan jaringan yang hilang dapat dibuat lagi. Boruto berkata, singkatnya, kau menggunakan bagian tubuhmu untuk menyelamatkanku. Momoshiki menjawab, lebih tepatnya, sayangnya, kau mengambil 18% dataku yang menyebabkan aku tidak mungkin untuk bangkit kembali. Boruto menjawab, aku mengerti. Dalam hal ini, kukira aku menang karena tekadku untuk mati telah berhasil mencegah kebangkitanmu. Momoshiki menjawab, jangan terlalu bersemangat kawan. Alasan mengapa aku berbicara denganmu adalah untuk memberikan peringatan. Boruto tampak kaget dan Momoshiki kembali berkata, ditulis ulang atau tidak, awalnya sebagai data Otsutsuki. Jadi tidak ada perubahan pada fakta bahwa semua 100% data Otsutsuki telah selesai diekstraksi, yang berarti kau sekarang adalah Otsutsuki asli yang murni dan itu menandakan satu hal, kau sudah siap untuk ditumbalkan ke ekor 10. Kut akan segera menyadari ini juga. Boruto berkata, kau bilang aku bisa diumpankan ke monster itu kapan saja. Baiklah, itu menyelamatkanku dari kesulitan karena harus memburunya. Momoshiki menjawab, jangan sombong dulu, ingatlah kehidupanmu bukanlah peristiwa yang akan terulang kembali. Kau akan tetap mati lain kali. Boruto berkata, kau saat itu bilang padaku. Shin kembali ke masa lalu saat Momoshiki datang ke mimpi Boruto, di mana saat itu Momoshiki berkata, hati-hatilah, mata birumu itu akan mengambil semuanya darimu. Boruto berkata, aku sudah mati sekali. Apakah itu yang kau maksud dengan mengambil semuanya darimu?
Momoshiki lalu tertawa dan berkata, "Bukan, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Dan mengapa itu akan terjadi? Walaupun aku tidak bisa melihatnya, tapi itu akan segera terjadi. Waktunya semakin dekat. Itu akan menjadi tontonan yang menarik anak nakal." Momoshiki tertawa terbahak-bahak dan menghilang. Boruto tampak terlihat ketakutan dengan perkataan Momoshiki tadi. Scene berubah ke markas tempat Code dan Eda bersembunyi. Eda berkata pada Code, "Amado dilindungi tepat di tengah Konoha. Di sana kau tidak memiliki satupun bekas cakar. Bagaimana kau bisa mendekatinya?" Code menjawab, "Jangan cemas, aku sudah mengambil tindakan." Demikianlah chapter ini berakhir. Rencana apa ya yang akan dilakukan Code untuk bisa menyusup dan menangkap Amado di Konoha? Kedepannya sepertinya akan ada hal-hal menarik lainnya di manga Boruto ini guys. Kita bahasnya di video prediksi chapter 68 aja ya. Mimin kebetulan udah dapat bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 68.